bulan ini kita ada tema namanya Begin with the End in Mind. Itu artinya kita mau mulai, waktu kita mulai, kita mau sudah tahu yang tujuan kemana. Kita ada yang rencana mau apa di dalam hidup kita, di dalam gereja ini, dalam keluarga. Itu sedikit susah, tapi yang kita semua harus mulai ada rencana hidup. So, lihat teman kiri kanan, tanya mereka, ada rencana hidup gak? Ada gak? Ada gak? Kita semua butuh rencana hidup. Kalau kita, contoh. Kalau kita mau bangun rumah, let's say. Apa yang langkah pertama? Langkah pertama bukan untuk cari yang bangku mau seperti apa. Bukan yang cari yang kita mau lampu seperti apa. Rencananya kalau kita mau bangun rumah, harus mulai dari satu namanya blueprint. Itu gambar seperti apa, mau bentuk yang mana, mau yang detail banget begitu. Mulai dari itu, kalau kita bangun gereja seperti ini, mulai dari gambar dulu. Sebelum mereka yang taruh fondasi, sebelum mereka cari yang lampu seperti apa, sebelum mereka cari yang karpet atau apa, mulai dari gambar dulu. Rencana mau seperti apa. Karena yang kalau kita mau bikin sesuatu baru, kita harus pikir dulu mau seperti apa. Ada satu orang namanya Stephen R. Covey, dia bilang gini, every creation begins twice. First in the mind, then in reality. So apa yang kita mau lakukan di dalam gereja ini, di dalam hidup kita, harus mulai dulu yang kita rencana mau seperti apa. Rencana kita masa depan mau seperti apa. Dan mau kasih tahu, ini kabar baik untuk kita semua. Gereja ini sudah pikir, sudah rencana mau seperti apa. This church has an end in mind. Kita sudah ada rencana untuk masa depan seperti apa. Dan itu jelas banget kalau kita tahu yang tadi yang kita deklarasi. Akhir deklarasi itu apa? People is our mission, connect with God and make disciples. Jadi untuk kalau saudara-saudara di sini bilang aku yang orang jemaat IFGF Tondano harus tahu ini visi dan misi gereja ini. People is our mission, connect with God and make disciples. Jadi hari ini aku akan sharing sesuatu baru. Aku hanya mau ingatin kita semua, rencana gereja ini ada kemana. Gampang ya. Karena banyak kali kita salah nangkap, kita salah direksi. Yang mungkin aku sudah pernah sharing cerita ini di sini. Yang berapa bulan, tahun lalu sebenarnya. Tahun lalu aku di Manado ada satu yang billboard di situ itu tulisan Mari Coba Donadara. Aku pernah sharing yang di sini? Belum ya? Mari Coba Donadara. Aku langsung baca, aku masih belajar bahasa Minahasa ya. Bahasa Indonesia masih cukup oke, tapi bahasa Minahasa masih belajar. Mari Jo, aku sudah tahu sekarang. The awal pindah ke Minahasa, aku tanya, siapa Jo? Kenapa semua panggil Jo? Jo yang mana? Tetangga kita? Enggak. Mari Jo, tapi aku sudah belajar itu. Tapi kemarin waktu aku lihat yang itu yang cukup gede itu, Mari Coba Donadara. Aku salah nangkap. Karena aku tahu yang katanya ba dari apa? Nasi goreng ba. Jadi aku gak mengerti. Aku pikir, ini jujur, ini pikiran aku. Mari coba donor darah. Jadi ini donor darah untuk babi.
Hah? Karena aku gak mengerti, aku gak tahu yang tujuan kemana, yang aku salah nangkap yang tujuan kemana. Jadi hari ini aku mau hanya jelasin tujuan gereja ini mau kemana. Karena di dalam gereja, di dalam badan kita ada dua hal yang cukup penting. Yang satu itu yang muka kita, semua orang lihat mukanya. Tapi kedua itu yang hati kita, our face and our heart. Now di dalam konteks gereja, next slide. Dalam konteks gereja, kita ada muka dan kita ada hati. Muka gereja kalau kita lihat, muka gereja itu hari Minggu, ibadah. Itu yang what everybody sees. Semua orang lihat gereja ini ibadah seperti apa. Dan itu penting, itu music, itu energy, itu yang excellence, semua yang dari hari Minggu. Dan itu penting, kita harus ada yang muka yang pasti ya mau bikin yang ya cantik dulu, mau bikin yang sebelum yang ketemu sama orang, ya mau rapikan yang aku sudah cukur, aku yang ya gitu, mau rapikan yang badan kita, muka kita. Dan itu bagus, kita butuh itu. Tapi kita harus nangkap juga banyak aktivitas, activity, kegiatan does not equal productivity di dalam konteks gereja. Mungkin kita ada banyak ibadah, mungkin kita ada banyak kegiatan, tapi itu gak hasil yang seperti yang produktif banget. Kita harus lihat yang lebih produktif, lebih penting untuk kita, itu the heart of the church, hati gereja, itu artinya apa? Kemuridkan, discipleship. Karena hati gereja, hati kita manusia itu gak kelihatan ya di dalam. Tapi itu penting banget. Kalau gak ada hatinya, tubuh ini mati. Dan kalau gereja gak ada hatinya, discipleship, muridkan, gereja akan dan. Jujur, waktu aku kecil, aku dari gereja kecil. Mungkin 20 orang di gereja kita, di Amerika. Papa aku pendeta. Bukan aku yang mau bikin yang nama papa aku yang jelek atau apa, tapi yang kita waktu sana, kita belum mengerti muridkan yang benar-benar. Apa yang terjadi? Gereja itu mati. Karena yang semua jemaat 20 orang itu semua oma opa, gak ada muridkan ke generasi berikut. Generasi berikut. Generasi berikut. Apa yang terjadi? Waktu aku 2009 aku pindah ke Indonesia. Setelah berapa tahun gereja itu tutup. Bukan karena aku yang keluar yang gereja tutup. Bukan gitu. Tapi yang lama-lama gak ada muridkan. Gak ada generasi berikut. Apa yang terjadi? Yang gereja itu mati karena gak ada hati di situ untuk muridkan. Kita semua butuh itu. Karena kalau kita gak ada hati, tubuh ini mati. Kalau gereja gak ada hati, gereja akan mati juga. Hari Minggu itu bagus. Banyak orang datang lihat, wah hari Minggu bagus, kita bisa ketemu sama Tuhan bersama-sama. Tapi discipleship, muridkan, itu waktunya kita bisa lihat hidup orang berubah. Contoh, kita buka, kita boleh buka Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ini gereja pertama. Gereja pertama begini. Maaf aku gak ada bahasa Indonesia di sini. Kalau mau buka sendiri dengan HP masing-masing boleh. Kisah Para Rasul 2 ayat 42.
They devoted themselves, ini gereja pertama. They devoted themselves to apostles' teaching, to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Note di sana, di dalam list itu mereka yang fokus di mana bukan untuk fokus di lampu, bukan fokus di music, bukan fokus di branding gereja warna seperti apa. Mereka gak fokus ke hal-hal begitu, mau carpet gimana di gereja. Mereka gak fokus ke semua detail yang kecil-kecil itu. Mereka fokus apa? Muridkan. Mereka belajar bersama, mereka makan bersama, doa bersama. Itu yang penting untuk kita. Dan apa yang terjadi? Kita bisa lihat yang ayat yang setelah itu, ayat 47. The Lord added to their numbers daily. Added to their numbers daily. Jadi gereja itu setiap hari bertumbuh. Yang ada jiwa baru, ada jiwa baru, ada jiwa baru. Kita bisa lihat ceritanya waktu hari Pentakosta 3.000 orang bertambah di dalam gereja. Mereka gak cari yang gedung lebih besar untuk bikin ibadah bersama. Mereka cari apa? Rumah-rumah untuk ketemu. Ketemu di dalam rumah aja. Muridkan di dalam rumah. Kita sebagai gereja jangan hanya datang hari Minggu dan pikir itu cukup. Kita harus muridkan yang belajar kita sendiri, tapi juga harus di dalam komunitas. Boleh minta Pastor Hendrik sini? Butuh bantuan, butuh bantuan. Kita kemarin waktu New Year's Eve kita ada ibadah dan aku sharing sedikit tentang ini. Tapi kalau kita nangkap yang tema untuk tahun ini align, itu artinya kita harus bersama-sama direction. Artinya mau kemana? Aku ada beberapa balloon di sini, di-sponsor oleh Mr. DIY yang boleh pegang ya untuk aku. Yang ini seperti, ini dua, yang kalau setiap balloon itu artinya dia ada tugas, dia ada responsibility. Yang contoh dia ada keluarga, dia ada kerjaan, dia ada pacar. Itu nubuatan atau apa? Oh, amin. Bukan hanya pacar saja, istri, sama anak-anak. Dia ada, dia ada banyak di dalam hidup dia harus pegang. Nah, kalau tambah lagi itu lebih susah untuk dia. Artinya yang dia harus juggling lagi, dia harus atur hidup lagi. Itu mulai susah. Tapi kalau kita baca seperti yang kemarin, yang Yohanes 15, itu kita bisa lihat dari Yesus, harus ada ranting-ranting kita harus dipotong, get rid of. Karena apa? Kita harus align, ikut rencana mau kemana. Semua mungkin yang baik, tapi bukan artinya semua yang bagus. Jadi yang di dalam hidup dia, ada waktunya dia harus keluarin sesuatu dari hidup dia. Takut gak? Semua sudah bangun ya. Siap. Ada waktunya dia harus atur hidup, direksi gereja ini. Karena ada sesuatu dia harus fokusin. Fokus ke satu hal, kita mau kemana. Semua ibadah bagus, aku suka lampu-lampu, tapi jujur, yang kadang-kadang lihat lampu, aku yang salah fokus ya. Pernah gak? Pernah. Kita harus belajar semua, fokus, direksi kita, prioritas kita ada di mana.
Dan prioritas untuk gereja ini ada dua hal. Connect with God and make disciples. Yang bagus yang tadi kita ada waktu memuji Tuhan. Dan hadirat Tuhan datang dan it was amazing. Kita butuh itu. I'm not saying it's not important. Connect with God is the most important thing. Tapi banyak kali kita lupa yang hal kedua. Thank you. Thank you. Jadi, hari ini kita mau kasih hanya sedikit waktu. Mau bahas discipleship. Dan di dalam discipleship ada 4 level sebenarnya. Sekarang aku mau sharing 4 level ini seperti apa. Dan pertanyaan aku yang Anda sendiri ada di level yang mana? So ask yourself this question. Aku level 1, level 2, level 3, atau level 4 di dalam hidup aku sendiri. Level 1, fondasi. Ini waktunya kita tanya, what does the Bible say about? Kita mulai tanya, sudah percaya, semua ini sudah percaya sama Tuhan. Tapi ini waktunya kita mulai tanya, Tuhan bicara apa tentang keluarga aku? Tentang yang keluarga aku, yang environment aku, yang tempat aku, yang past experiences, my history. What does God say about what happened in my past? Itu yang kita tanya terus, kita mau cari, kita mau belajar. Kedua, itu mulai kita bertumbuh. Inner life transformation. Hidup yang dalam kita mulai berubah. Spiritual growth. Kita belajar untuk berdoa. Kita belajar untuk baca Alkitab. Kita belajar caranya dengar suara Tuhan. Dan kita belajar taat sama Tuhan. Dan semua ini terjadi di dalam komunitas yang kuat untuk bantu kita bertumbuh. Ingat, tanya Anda sendiri, ada di mana? Level 1, 2, 3, 4. Level 3, itu mulai kita pelayanan. Kita mulai ministering, maturing in our faith. Itu waktu kita bukan bertumbuh di dalam saja, tapi itu mulai keluar juga, outward, serving others. Ini mulai kita belajar tentang karunia rohani kita. Karena kita semua ada karunia rohani. There are spiritual gifts that God has placed inside of every single one of us. Dan kita belajar ini, di dalam proses we do it. Dan level keempat, ini mulai pemimpinan. We start to lead. Now, di dalam pemimpinan, di dalam leadership, ini lucunya. Karena ini waktunya kita tahu prioritas hidupnya. Kita tahu tujuan hidup kita. Karena itu waktunya kita bukan hanya mengasihi orang, tapi kita mulai ajaran orang lain untuk mengasihi yang lain juga. We start to teach. Karena tujuan gereja ini ada yang muridkan. Kita ada pastor discipleship di sini, Pastor Yandi sama Pastor Hendrik yang discipleship journey sama care group. Dan kita harus belajar semua untuk masuk di dalam proses itu. 4 level. Nah, di dalam konteks IFGF rumah di sini, kita ada satu proses namanya discipleship journey.
discipleship journey, kita ada 4 level. Seperti yang tadi, come, grow, serve, lead. 4 level itu untuk bantu kita semua untuk belajar yang 4 level discipleship yang tadi. We learn our foundations. Itu kelas come. Fondasi kita di dalam firman Tuhan ada di mana? Kita belajar untuk bertumbuh hal-hal rohani di dalam kita, growing together. Kita belajar untuk melayani, kelas serve. Dan kita belajar caranya untuk pemimpinan, lead. Aku mau ajak kita semua di dalam tahun ini. Ayo, step Anda, langkah berikut Anda ada di mana? What is your next step? Karena ini penting untuk kita semua. Karena the end, akhir untuk gereja ini, fokusnya, the tujuan untuk kita, bukan untuk bangun yang hanya hadiran hari Minggu saja, bukan hanya untuk bangun yang orang pelayanan, bukan hanya untuk bangun acara-acara, events, tapi yang kita, the focus that we are aiming for adalah apa? We are building disciples. We are building transformed lives. Next slide, Ica. We are building yang pemimpin masa depan, future leaders. Amin. Itu fokus untuk gereja ini. Itu artinya yang lagi di luar sana di cafe, Kak Ruth lagi ajaran kelas teens. Apa? Kenapa ajaran kelas teens? Kenapa mereka gak ikut sini aja? Mereka sudah dewasa. Karena kita mau bantu mereka jadi mereka bisa pemimpin masa depan gereja ini. Mereka bisa melayani dari hati yang benar. Itu tugas kita sebagai gereja, semua yang sini untuk bangun apa yang bisa Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan di dalam generasi berikut. Ini kita mau tutup cepat hari ini ya. Boleh minta tim music? Ada satu orang pertanian, dia tanam benih untuk pohon apel. Dia bikin semua yang itu, bikin orchard untuk pohon apel. Ada mungkin 100 pohon dia mau tanam di situ. Kalau tanya orang yang pertanian itu, kapan ekspektasi untuk hasil? Pasti dia gak akan bilang, oh minggu depan. Pasti gak akan bilang, oh bulan depan akan ada buah apel. Pasti enggak. Dia tanam sekarang untuk 5 tahun depan. Dia tanam sekarang untuk tahun depan, untuk generasi depan, untuk yang berikut bisa dapat. Murid kan itu sama. Kita tanam benih di dalam generasi berikut. Untuk apa? Kita bisa lihat hasil di dalam hidup mereka 2 tahun depan, 5 tahun depan, 10 tahun depan. Yang aku sama Ruth, kita pelayanan anak muda, remaja. Kalau pelayanan anak remaja, susah karena mereka mengerti tapi gak mau ikut. Ada satu cowok dari Jakarta, aku muridkan dia.
Satu hari kita lagi ngopi, dia share, Pastor Aaron, ada satu cewek di sekolah, aku suka dia. Aku bilang, nama dia, aku gak mau kasih tahu nama dia, tapi mungkin dia lagi nonton. Aku kasih tahu dia, jangan. Dia mau jadi pacaran. Aku sih, jangan, tunggu dulu. Jadi teman dulu. Bulan berikut kita lagi ngopi lagi, aku hanya tanya gimana hidup, gimana yang situasi sama cewek itu. Dia bilang, Pastor, aku sudah tembak dia dan tolak. Dia lagi sedih, aduh, cewek gak mau sama dia. Aku bilang, gak apa-apa, fokus sama Tuhan aja dulu. Bulan berikut, tanya hidup dia, ada cewek baru. Dia tanya gimana Pastor? Aku bilang, tunggu dulu. Apa yang terjadi? Bulan depan, dia sharing, Pastor Aaron, aku kasih cewek itu puisi. Puisi tentang cintaku untuk kamu. Dia bikin puisi untuk cewek itu. Apa yang terjadi? Cewek tolak juga. Gak mau sama dia. Dia sedih. Itu sering terjadi kalau pelayanan anak remaja. Sering. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi puji Tuhan, semua benih aku dan Ruth tanam di TYC Jakarta. Ini sudah 10 tahun lebih yang waktu aku mulai pelayanan sama mereka. Aku bisa lihat hasil mulai dari sekarang. Aku bisa lihat yang anak remaja dari TYC Jakarta, mereka jadi pemimpin di IFGF Seattle. Mereka jadi pemimpin di IFGF. Mereka jadi pemimpin di mana-mana. Waktu aku pelayanan mereka yang waktu kecil, mereka gak mau dengar aku. Tapi hasilnya kita bisa lihat 5-10 tahun depan. Jadi aku mau ajak kita semua muridkan. Mulai dari hidup Anda sendiri. Gak bisa muridkan orang lain kalau belum dimuridkan sendiri. You can't disciple others if you haven't been discipled yourself. So, pertanyaan terakhir aku ada untuk kita semua. Gereja ini, kita mau gereja ini kelihatan hidup, muka yang cerah, semua itu cerah, ibadah yang heboh, tapi hati yang lagi sakit, gak ada muridkan. Kita mau gereja ini kelihatan hidup, atau kita mau gereja benar-benar hidup? Kalau bisa, aku mau ajak kita semua jemaat, mulai pelayanan anak kids, anak remaja, ajak anak remaja ngopi, main basket sama mereka. Yang kids di atas, aduh, susah banget, tapi itu tugas kita sebagai gereja untuk bangun mereka. Amin? Amin? Amin. Mari kita doa. Tuhan, kita tahu
untuk bangun generasi berikut, itu gak gampang. Butuh waktu, butuh semangat. Tapi kita mengerti itu tujuan untuk gereja ini. Tujuan untuk gereja ini bukan hanya untuk kita di dalam ruang ini aja. Tapi tujuan gereja ini ada untuk generasi berikut. Untuk bangun anak muda. Yang anak-anak, anak remaja, teens, youth, college. Dan aku minta Tuhan pakai kita semua. Jadi kita bisa niat di dalam pelayanan generasi berikut. Use us, God. Pakai kita. We thank you, Jesus. Terima kasih untuk hadirat Engkau. Kita bisa dapat sesuatu baru dari your words. Tapi juga kita doa untuk semua kita dapat ini, kita bisa bagi ke teman-teman kita, ke anak-anak kita. Dan kita bisa lihat mereka lebih baik dari yang kita. We thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kita percaya. Haleluya. Amin.